dipakai di broadband. Yang dikatakan broadband itu ya seperti tadi, Telkom itu broadband, itu dia produknya IndiHome, Telkomsel juga broadband, produknya pakai data Telkomsel, Indosat broadband, ada M3, dan itu broadband. Jadi di pusat servernya bisa jadi mereka menggunakan jenis router sampai dengan harga, mungkin ada yang kalau Cisco bisa sampai ratusan juta untuk satu router aja. Dari tugas kalian itu, saya harap semua mendownload tugas teman-temannya dan mereview tugas temannya itu. Tadi saya ada masukkan nggak tipe ini di tugas saya. Jadi dari kita kumpulkan semua kan semakin banyak kita tahu jenis-jenis router board mikrotik tadi. Nah, jadi yang mungkin ngumpul cuma dua tipe, 3 tipe, di kawannya ada juga 2 tipe, 3 tipe, tetapi tipenya berbeda. Jadi library-nya jadi bertambah. Ada di download semua ya? Ada di download ya punya kawan-kawannya di grup? Belum, Nah, sudah sebagian, Pak. Nah, kalau belum di download aja dan dilihat semuanya. Kita masuk materi PowerPoint untuk pertemuan selanjutnya. Saya dengar, bukan saya dengar, seharusnya nanti setelah pertemuan 5 ini ada tugas yang agak berat sedikit yang harus disiapkan di pertemuan ke-6. Sebenarnya pengerjaannya di pertemuan ke-6 nanti. Kalau secara tatap muka itu difasilitasi atau dibimbing, cuman karena kita nggak ada tatap muka, mungkin tetap kita kerjakan di pertemuan ke-6 nanti. Saya kasih juga, soalnya saya kasih mungkin kalau nggak nanti malam besok, saya kasih terus, dikerjakan di pertemuan ke-6 masing-masing mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siap ya? Siap. Oke, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Pertemuan kelima yaitu merancang pengalamatan jaringan. Pengalamatan mungkin semua udah sering dengar atau juga udah pernah buat setting, bukan buat. Jadi yang namanya alamat jaringan itu biasanya dia IP address. Semuanya IP address. Oke. Nah, deskripsi singkatnya yaitu mata pelatihan ini memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam merancang pengalamatan jaringan komputer sehingga jaringan bekerja dengan baik. Setiap workstation bisa berkomunikasi baik, workstation dengan client server juga bisa berkomunikasi. Itu tujuannya peserta mampu merancang jaringan sehingga jaringan bekerja dengan baik. Nah, materi yang akan kita sampaikan yaitu IP address versi 4 atau biasa disebut IPv4, IP address versi 4, IP versi 4. Kemudian ada subnetting. Subnetting ini paling penting ya untuk mengcluster-cluster jaringan sehingga alokasi IP dengan bandwidth juga cukup. Alokasi IP cukup, bandwidth-nya cukup. Kemudian nanti ada tugas menentukan jumlah host jaringan, segmen alamat jaringan, dan memberikan alamat jaringan pada host. Ada 3 tugas. Itu pertama menentukan jumlah host, kemudian mengsegmen alamat jaringan atau subnetting, dan memberikan alamat jaringan kepada host, setting alamat jaringan. Jadi ditentukan, dipecah, kemudian diberikan. Nah, outcome-nya yaitu mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan, kemudian membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan, kemudian mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Nah, pengalamatan jaringan. Yang pertama ada IP address versi 4. Ya, IP address versi 4 itu merupakan sistem bilangan biner dan heksadesimal dan desimal serta konversi sistem bilangan. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada network portion, ada host portion, dan ada subnet mask. Ada jaringannya,
ada hostnya, dan ada subnetnya. Kemudian logika N, menggunakan logika N, kemudian prefix length, ada panjangnya, berapa. Jadi untuk satu IP address versi 4 itu bisa digunakan sampai berapa host istilahnya. Ya. Kemudian ada alamat network-nya, ada network-nya, biasa kalau kita setting di router ada network-nya berapa, host-nya berapa, dan broadcast-nya berapa. Kemudian tipe IP address, ya, tipe-tipenya itu pertama ada public address, ada private address. Public address sendiri, kalau kalian pernah ngoprek yang namanya modem IndiHome, ya kan? Sebenarnya modem IndiHome itu terdiri atas 2 IP. Yang pertama IP public, yang kedua IP private. Nah, kalau kita connect ke modem IndiHome, kita sering masuk ke modemnya menggunakan alamat 192.168.101. Enter. Pasti muncul halaman login admin. Nah, 192.168 itu IP kelas C. Ya, IP kelas C dia bisa digunakan untuk LAN. Itu merupakan private address. Tetapi ketika kita buka modemnya, kita masukkan username admin, ternyata di dalamnya ada lagi internet IP, itu IP public, ada share IP-nya. Nah, jadi berkomunikasi antara modem dengan Telkom penyedia layanan internet itu menggunakan IP public tadi. Mungkin sering lihat IP public itu 180.206.130.2. Ini IP public, ini kelas B biasanya. Ya. Kemudian IP lokalnya 192.168.100.1 untuk modem, kemudian 2 dan seterusnya itu untuk DHCP-nya. Nah, dari 192.168.101 sampai dengan 192.168.102.54 itu merupakan IP private, IP lokalnya. Jadi public itu IP berhubungan dengan internet, kemudian private itu IP lokal yang dibuat di LAN kita. Nah, kemudian ada special address. Special address itu misalkan kalau kalian sering ada, bukan sering, mungkin pernah buat web server, install exam di komputer, install LAM atau WAM, soalnya yang merupakan satu paket web server itu kan sering buka localhost slash nama project, atau kita bisa juga buka 127.0.0.1 itu pasti localhost juga slash. Nah, jadi itu merupakan salah satu special address, ya, yang address tidak bisa lagi digunakan di secara publik, tetapi dia itu menjadi localhost-nya. Localhost setiap komputer itu 127.0.0.1. Kemudian kelas full yang saya bilang tadi ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A itu cakupannya paling luas, biasa dipakai untuk MAN. Kemudian kelas B biasa untuk WAN, kelas C biasa untuk lokal area network. Ada ringnya masing-masing. Yang terakhir nanti ada penerapan IP address versi 4. Nah, IP address versi 4 pendahuluannya itu ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers Authority, IANA. Jadi itu merupakan udah aturan baku yang ditetapkan dan semua pasti memakai IP sistem IP address ini. Nah, IP address ini untuk sekarang itu sudah terbagi menjadi 2, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, IPv4, IP versi 4, IPv6, IP versi 6. Nah, itu terdiri atas 32 bit pada IPv4 dan 128 bit pada IPv6. Jadi, di awal pembuatan IP address ini, ya, kalau kita membaca sejarah, pasti kita melihat
internet ini pertama perkembangannya di masa Perang Dunia Kedua. Jadi ada kirim kirim pesan-pesan rahasia antar negara, pesan rahasia dengan ke personil di medan perang, dari pusat komando kirim ke personil, atau dari pusat komando A kirim ke pusat komando B, itu semuanya dienkripsi. Nah, ketika mengirim menggunakan sistem internet. Pada saat itu, pada saat awal-awalnya, sistem internet itu tidak terbuka untuk umum. Sistem internet hanya dipakai oleh militer. Nah, pada saat itu mereka pada saat tahun berapa saya lupa, nanti ada baca aja sejarahnya. Ketika internet diperkenalkan untuk publik, mereka membuat apa? Belum saya share. Maaf, saya kira udah share screen tadi. Sorry, cerita terus share screen-nya nggak ada. Jarang nggak ingatin. Sorry, mana tadi udah share screen ini. Ya, kita lanjut aja nih. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini. Nah, sampai di sini. Jadi setelah diperkenalkan ke publik, mereka merancang IP address itu versi 4, ya, versi 4 yaitu 32 bit, ada 4 slot, ya, 8, 8, 8, 8, jadinya 32 bit. Nah, ketika mereka merancang, waktu itu asumsinya bahwa dengan 32 bit itu cukup untuk melayani seluruh cakupan cakupan benua. Ya. Ternyata seiring perkembangan zaman, lama-kelamaan, ya, untuk IP public sendiri, jenis IPv4 ternyata sampai sekarang hampir tidak mampu melayani lagi jumlah IP public yang tersedia, sehingga dikembangkanlah IP versi 6. Mungkin sekarang kita masih pakai nih IP versi 4, tapi ke depan bisa jadi tidak pakai lagi versi 4, langsung semuanya ke versi 6. Karena host tidak mampu lagi menampung jumlah IP public yang tersedia di 32 bit IP versi 4. Oke. Jadi kan ada batasannya. Berapa sih jumlah IP yang bisa didapat dari IPv4? Ya, 2/32. Banyak bisa didapat. Kalau kita lihat kan sedikit aja tuh. 4 slot. Sering isi 192, 168, 0, 1. Itu kalau dikombinasikan, ternyata ada 2/32 kombinasi. Nah, kemudian sistem IPv4 ini menggunakan sistem bilangan biner dan bilangan desimal. Biner tahu ya? Biner tahu? Tahu. Tahu. Kalau nggak 1, 0. Itu aja. Nah, kemudian ada IP, yang pertama kita lihat tentang IP versi 4, IPv4. Kemudian itu dia ada IP address ring-nya dari 000 sampai 255, 255, 255, 255. Oke, nah host-nya dimulai dari 000, 223, 255, 255, itu host-nya. Nah, eksperimentalnya addresses, ini yang spesial tadi tidak bisa, itu ada 240 sampai dengan 255, 255, 254. Kemudian multicast-nya address, nah itu seperti broadcast tadi, itu 22400 sampai dengan, dibaca aja. Nah, nih IP address versi 4 sistem bilangan biner dan desimal. Jadi kalau kita lihat di situ ada eksponen. Eksponen itu maksudnya 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4. Hasilnya di bawah ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 posisinya. Ya, kemudian ada bits-nya, satu bit itu 1
apa namanya, satu kelompok pertama itu yang kalau kita biasa buat IP 192, nah, itu kan yang pertamanya. Nah, atau yang keduanya yang 333 itu, nah itu terdiri dari 8 bit, ya 8 dihitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu semuanya kalau full dia bernilai 11111, jadi 256 broadcast nggak dipakai 255. Kemudian dari nomor ini kalau kita jumlahkan semua ini ada, karena ada 01 ya, 2 pangkat 3 8 dinolkan. Jadi kalau dijumlah itu 128 tambah 4 ada 245. Nah, di posisi panah yang pertama di kiri, in this position means 64 is 8 to the total. Jadi 2 pangkat 6, 64 dipakai 1, sehingga totalnya 64. Kemudian karena ada 0, yang 28 itu 0, 8 dikali 0, 0, maka tidak diikutkan, sehingga ketika ditambah didapat 245 sub-nya. Paham ini maksudnya? Oke, kita cek. Ini ada sebuah diagram alir, flowchart. Nah, IP address versi 4 sistem bilangan biner dan desimal itu misalkan ini ada animasinya. Kita dulu yang pertama. Desimal to binary conversion step. Ya, langkah-langkah untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi kita lihat yang pertama 100 convert desimal 172 ke biner 8 bit. Ya, di bawah perintahnya jelas, kita mengkonversikan desimal 172 ke biner 8 bit. Nah, yang pertama ada nilai 172. Kita ngecek dulu, apakah 172 itu lebih besar atau sama dengan 128? Pertanyaannya, ya atau tidak? Apakah 172 itu lebih besar atau sama dengan 128? Jawabannya ya, bahwa 172 itu lebih besar atau sama dengan 128. Di sini jawabannya bahwa 172 lebih besar daripada 128. Nah, kalau ya, maka dari 8 bit angka biner, ada 8 angka biner itu, masukkan 1 di kiri, di paling kiri. Nah, masukkan nilai 1 di paling kiri. Jadi kita sudah menyusun 8 slot. 8 slot sudah sambil tas. Karena lebih enak tetap bukan. Di papan. Di papan dulu, Pak. Di papan di sana. Bisa di zoom nggak? Kalau dipin ke saya, papannya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Tulis. Jadi tadi ada 8 bit. Jadi kita buat aja slot 8, 1. Sorry, di sini aja.
3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada 8 ya. Kelihatan? Kelihatan. Bisa sedikit tulisannya nggak apa-apa. Tadi katanya disuruh konversi 172 ke 128. Kita cek dulu yang pertama. 172. Ya. 172 apakah lebih besar dari atau sama dengan 128? 128. Ya, 172 lebih besar dari 128. Jika kondisi ini benar, maka di slot pertama kita masukkan angka 1. Oke. Masukkan angka 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu 172 dikurang 128. Hasilnya itu 44. Kita ngecek lagi. Kan tadi susunan angka biner itu dimulai dari kalau desimalnya 128, 64, 32, 16, 4, 2, 1. Berarti yang selanjutnya kita cek adalah angka 44. Hasil pengurangan dari 172 kurang 128. Kemudian kita cek apakah 44 ini lebih besar atau sama dengan 64. Ternyata kondisinya salah. Nah, yang benar 44 itu lebih kecil dari 64. Tidak. Kalau tidak berarti ini kita buat 0 di slot ke-2. Kondisinya salah. Kalau benar ya 1. Kalau salah kondisinya 0. Nah, kemudian 44 ini dicek lagi. Apakah 44 lebih besar atau sama dengan 32? Ya, bahwa 44 itu lebih besar dari 32. Maka kita, kalau kondisinya benar, kita buat angka 1. Benar tadi, salah kondisinya benar, 1. Ya, ini cara mengkonversinya. Nah, kemudian kita kurang 44 kurang 32. Jika benar, maka kurangi 44 kurang 32. Hasilnya 12, masih sama 12. Kemudian kita ngecek ya, apakah 12 ini lebih besar atau sama dengan dari 16? 32 kita udah ngecek tadi. Ya kan? Kita belum ngecek yang 16. Apakah 12 lebih besar daripada Tidak. Kalau sama dengan 16? Tidak, kondisinya salah. 12 itu lebih kecil dari 16. Ya. Kalau gitu, kalau dia kondisinya salah, masukkan angka 0. Selanjutnya, kita ngecek lagi. 12 ini apakah lebih besar atau sama dengan 4? 8, Pak. Ya. 16, 4 kan? 8, Pak. Ya? 8 Ada tinggal. 8, Pak. Sorry, saya kurang 8 di sini ya. Iya, Pak. Oke, 8, 4, 2, 1. Ini belum 4 ya, masih 8. Sorry. Oke, apakah 12 lebih besar atau sama dengan 8? Ya. Iya, Pak. Ya, kalau kondisinya benar, kita cek 8 ini kondisinya benar, kita buat 1. Karena kondisi tadi benar, maka kita kurangi 12 dikurang 8. Hasilnya
4. Kita cek selanjutnya, apakah 4 lebih besar atau sama dengan 4? Ya. Ya. Apakah 4 lebih besar atau sama dengan 4? Ya. Iya, Pak. Ya, 4 itu sama dengan 4. Ya. Jika ya, maka 1. 1. Oke. Taruh angka 1. Nah, kemudian di situ kita kurangi. Karena kondisinya benar, kita kurangi. 4 kurang 4 sama dengan 0. 0, kita nggak bisa ngecek lagi. Kalau sudah ketemu 0, itu sudah stop. Ketika sudah 0, stop. Nah, ketika stop, maka sisanya masukkan semua 0. 0. Semua 0. Ya. Sisanya masukkan semua 0. Paham? Yang belum Pak. itu membuktikan. Jadi di sini saya buat 2 pangkat 1, di slot kedua ini 2 pangkat 2, slot ketiga 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, dari 0 ya, 0, 2 pangkat 0, Pak. 2, 3, 4, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, ini kan hasilnya 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, kemudian 16, 32, 64, 128. Dari sini, ya kan? Dari sini ambil angka yang kondisi binarnya 128. Ya, saya ambil 128 ya. 128 ditambah 0. 0 jangan diambil karena 0 kali 6 4 0. Kemudian yang 2 pangkat 5 1 tambah 32. Kemudian 0 jangan diambil. Kemudian ini 1 kali 8 8. Nah, kemudian ini 1 kali 4 4. Ya, ini 0 0 jangan diambil. Nah, totalnya berapa? 128 32 60, 160 tambah 4 168 tambah 4 172. Ini ya, sama ya. Nah, itu cara mengkonversi. Jadi ini kalau kita lihat, ini diambil karena 1, ini 0 tidak diambil, 1 diambil, ketika dijumlahkan semuanya hasilnya 172. Nah, ini nanti penting untuk subnetting. Cara kita menentukan subnetting, ya. Nanti ada triknya juga subnetting, nanti saya jelaskan. Kita lanjut, oke. Kita lanjut pengalamatan jaringan. IP address versi 4 atau network portion, host portion, dan subnet mask-nya. Jadi network-nya berapa, ring network-nya berapa, host-nya berapa, dan subnet mask-nya bisa kita buat menjadi berapa. Nah, itu IP versi 4 itu terbagi menjadi dua bagian network ID dan bagian host ID. Jadi dia menjadi dua bagian, yang pertama bagian network, yang kedua bagian host. Nah, terdiri dari 32 bit, dibagi menjadi 4 bagian, setiap bagian terdiri dari 8 bit. Inilah yang sumber tadi 192, 168, 101 misalkan. Nah, ini dikatakan sebagai 4 bagian bit. Nah, setiap bit itu maksimal nilainya 255. Nah, kalau 255, 255, 255, sebenarnya kan dua pangkat
32 itu kan 256. Nah, 256 itu sebagai broadcast nggak dipakai, 255 juga sebagai nilai maksimum dari rank-nya, sehingga setiap kita membuat IP itu cuma bisa dipakai dari 255 itu DNS-nya, DNS, domain name servernya, sehingga ketika kita membagi alamat IP, maksimal yang bisa kita pakai sampai alamat IP 254. Nah, ketika kalau kondisi bitnya seperti ini, yang gambar kedua dilihat itu ada 1, 0, 0, 0, 0, 0, ujungnya 1 2 kali, kemudian ada 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, kemudian ada 0, 1, 4 kali, 0, 1, 0, 1, 0, dan 1, 1, 0, 0. Nah, itu kalau kita lihat, dikonversikan ke desimal, jadi alamat IP-nya 131.108.122.204, masing-masing terdiri dari 8 bit panjangnya. Next. Nah, IP versi 4 dibagi menjadi 3 kelas. Ya, ada kelas A. Kelas A itu network-nya di 8 bit pertama, ya, sedangkan sisanya semua host. Ya, ini untuk mengklasifikasinya, semuanya host. Sisa 24 bit itu host. Kemudian kelas B itu networknya 16 bit dipakai, sisa 16 bit itu host, dan dimulai dari 10. Bit pertama dimulai dari 10. Sedangkan kelas C itu 24 bit itu prefixnya, networknya, sisanya host ada 8 bit. Nah, itu juga dimulai dari 110 dulu bit pertamanya. 110. Kalau kelas A dimulai dari 0, kelas B dimulai dari 10, kelas C dimulai dari 110. Nah, jadi kelas A itu network-nya 0 sampai dengan 127. Bisa membuat sampai dengan 255 subnet. Nah, host-nya itu bisa dari 0 sampai 255 di bit 8 bit kedua, 8 bit ketiga sama, dan 8 bit akhir juga sama. Nah, kelas B itu network-nya dari 128 sampai dengan 191. Ya, kelas B dari 128 sampai dengan 191 karena dimulai dari 10 tadi bitnya. Nah, network-nya juga dari 128 191 titik bisa dari 0 sampai dengan 255, sedangkan host-nya 0255 sampai dengan 025. Nah, ini network-nya bisa sampai dengan 2 bit pertama, 255 tambah 255. Nah, yang terakhir itu ada kelas C, ini host-nya paling sedikit. Host itu klien-kliennya ya. Itu dari 192, makanya kebanyakan kita lihat IP LAN itu bisa 192, bukan bisa, sering kita lihat pasti 192, 168, 192, 168, itu paling sering. Nah, itu dia prefixnya fix dari 255, 255 tidak bisa diubah lagi, tetap yang bisa kita mainkan di hostnya dari 0 sampai 255, 8 bit terakhir. Nah, kalau kita lihat, kadang kalau orang mau buat kelas B sering pakai 172, 16 titik, nah itu terserah dia, mau dia ubah sampai berapa. Oke, lanjut. Nah, IP versi 4 ini, pada pengalamatan logik, selain butuh IP, juga dibutuhkan netmask atau subnet mask-nya. Subnet mask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit. Ada 3 pengelompokan subnet, pengelompokan besar subnet mask, yaitu 255.0.0.0, 255, 255.0.0, 255 sampai dengan. Hal tadi biasa disebut dengan kelas. Dikenal 3 kelas. Kelas A itu 255.0.000, kelas B itu 255, 255.0.0, dan kelas C itu subnet mask-nya 255, 255.0. Oke. IP address dengan logika N, ketika kita mengalamatkan jaringan. Logika N merupakan satu dari 3 operasi dasar pada logika digital. Ya, ini harus paham supaya bisa gampang menentukan IP address. Digunakan untuk menentukan network address dengan cara
N-kan IP address dan subnet mask. Nah, prinsip logika N yaitu, ini pernah belajar logika matematika kan? Saya rasa pernah, di SMA ada, di kuliah juga ada. Jadi dia kalau logika N itu akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Ya, operator logiknya akan bernilai benar, ya, akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua-duanya bernilai benar. Jadi kalau kita lihat satu yang satu, sisanya semua 0. Oke. IP address 192.168.10.10. Jika dikonversikan ke binary, itu 110, 10, 10, 10, 10, 000, 1010. Ujungnya ada 000, 1010. Subnet masknya itu 255, 111, 255, 111, 255.0 dia buat ya. Nah, ketika kita meng-N-kan resultnya, ya kan? Resultnya itu 111 hasilnya 1, 11 hasilnya 1, 0, 1, 0, 0, 0 hasilnya 0, langsung kita turunkan terus 0, ternyata di apa namanya? Di bit terakhir, 8 bit terakhir hasilnya 0000. Maka kita bisa tentukan untuk IP address 192.168.10.10 itu network address-nya 192.168.10.0. Ya. Network address penting waktu kita isi nanti kita setting router, kita perlu translasikan network address-nya. Nah, jadi kalau misalkan IP address 192.168.10.10 dengan subnetnya 255.255.255.0, maka network address-nya dengan metode N kita dapat 192.168.10.0. Baru jaringan kita bisa berkomunikasi. Kita setting network address-nya 192.168.10.0. Nah, IP address versi 4 itu ada prefix length-nya. Prefix length-nya artinya subnetting-nya. Itu bentuk penulisan singkat dari subnet mask. Prefix length kalau di Linux atau di MikroTik kita sering buat IP address 192.168.0.1/24. Nah, itu prefix namanya, yang /24. Nilainya sama dengan jumlah bit 1 pada subnet mask. Jadi misalkan kita lihat di sebelah itu ada subnet mask 255.0000, berarti kita yang pakai cuma 8 bit pertama yang tidak bisa berubah. Maka kita buat /8. Kemudian kalau ditambah 255.255.00 berarti yang dipakai 16 bit pertama nilainya 1, maka kita pakai di subnet mask kita /16. Kemudian yang paling sering kita pakai /24, artinya kita perlu klien sekitar 252 aja, maka kita prefixkan 24 bit pertama dengan /24 dan seterusnya. Ya. Kalau ya ini prefix length ini semakin besar prefix length, semakin banyak subnet yang bisa didapat. Ya, subnetnya bukan hostnya ya, subnetnya. Hostnya makin kecil, tetapi subnet banyak gitu. Nah, kemudian nilainya dituliskan dalam bentuk notasi slash atau notation diikuti dengan jumlah network-nya. Kemudian alamat network, host, dan broadcast. Nah, tipe address pada jaringan 192.168.10.0.24, kita mengambil contoh IP kelas C. Nah, alamat network atau host portion dari adalah semua bit 0. Ya, titik 00000. Jadi pada bit 0 maksudnya 192.168.10.0. 0 itu ya, bit itu /24 artinya network, alamat networknya portionnya bit 0 itu 24 bit pertama itu kita satu-satukan semua, tidak bisa diapa-apakan lagi, tetap yang berubah-berubah adalah
8 bit terakhir. Nah, jadi network-nya itu sudah pasti 192.168.10.024. Satu itu udah pasti gateway, host-nya. Ya, gateway itu satu host. Coba dilihat gambar di samping sebelah kanan. Itu ada network address pertama kali. Ya, network address itu nanti ada host address, ada last host address, ada first-nya, ada last-nya, ada broadcast-nya. Jadi host address pertama atau host portion adalah semua bit 0 dan diakhiri dengan bit 1. Otomatis titik 1. Itu host pertama. Host pertama biasa kita jadikan sebagai gateway dalam sebuah jaringan atau alamat routernya. Kalau 0 tadi itu udah pasti network-nya. Ya. Jadi sering kita mengakses, kayak tadi saya bilang modem IndiHome, dia punya network 192.168.100.0 dan punya alamat host pertama yaitu si modem itu sendiri sebagai gateway, yaitu 192.168.10.1. Nah, itu didapat dengan bit terakhir dijadikan 1. Artinya di bawah kalau kita translasikan ke desimal ada 2.0, 2.1, 2.2, 2.3. Itu kan yang paling kanan itu 2.0 hasilnya 1. Sehingga first host-nya 192.168.10.1/24. Kemudian last host terakhir yang bisa kita dapat yaitu 254. Jadi ada 254 perangkat yang bisa kita berikan alamat IP dengan network 192.168.10.0/24. Ya. Ada segitu, ada 254 klien. Jadi kalau kita mau buat sebuah jaringan, kita hitung-hitung dulu, kita bisa butuh berapa klien, maksimal berapa klien, maka IP-nya kita set dengan /24 tadi. Nah, kalau misalkan ada ruangan-ruangan, dalam satu ruangan 5 klien, ruangan lain 5 klien, ruangan lain 20 klien. Nah, itu kan untuk mengklasterisasi, maka dipakai dengan subnet mask tadi. Nah, jadi mungkin bisa kita buat nggak /24 lagi. Kalau kita buat sudah lebih besar, misalkan /29, nanti kita dapat berapa host, ada berapa network, ada beberapa broadcast. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian broadcast-nya itu dipakai di 255. Jadi tadi network-nya 0, host-nya dari 1 sampai 254, broadcast-nya 255. Nah, pengalamatan jaringan untuk versi 4 selanjutnya itu tipe versi 4. Tipe versi 4 yaitu private address, tidak digunakan pada jaringan internet. Ya, itu private, seperti saya bilang tadi, ada private lokal kita, ada internet publiknya. Diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990 karena keterbatasan IP for address. Jadi kalau dulu mungkin semua dapat IP publik, tapi semenjak tahun 1990 mulai dipecah, itu masing-masing ada IP LAN, ada IP private, ada IP publik. Hanya digunakan pada internal untuk private, kemudian harus ditranslasikan ke IP publik agar dapat digunakan pada jaringan internet. Translasinya tadi menggunakan metode subnetting, yang tadi kita ada broadcast, ada host, ada network. Nah, harus didefinisikan pada RFC 1918. Nah, blok untuk private address ada 10.0.0.0/8 atau selanjutnya ada 172.16/12, kemudian 172.31/16, kemudian ada 192.168. Makanya paling sering dipakai 192.168. Itu IP private. Nah, IP address versi 4 ada special address, seperti saya bilang tadi, itu ada network address, ada broadcast address. Itu alamat pertama yang alamat pertama dan terakhir dari network. Loopback localhost tadi itu 2127.0.0.1. Itu kalau kita mengakses, kalau ada kita web server, kita mengakses localhost kita bisa pakai IP loopback. Nah, kembali
ke PC kita sendiri. Jadi kalau kita ngeping ke tanpa koneksi jaringan apa-apa, misalkan cuman laptop kita aja, nggak connect ke internet, nggak connect ke LAN, kita ping ke 127.0.0.1 itu pasti replay. Karena yang di replay itulah loopback. Ya, IP dari laptop itu sendiri, IP lokalnya. Kemudian ada default root-nya itu 0000. Kemudian ada link local address 169.254. Jadi kalau kalian connect ke WiFi atau connect ke LAN, dibuat situ no internet connection, internetnya nggak ada, tapi LAN-nya jalan normal, WiFi-nya juga jalan normal, tapi tidak ada internet. Kemudian kita cek IP, begitu cek keluar 169. Nah, berarti itu dia kita connect ke jaringan, tetapi kita tidak dapat DHCP dari jaringan itu, atau kita harus setting manual. Jadi, selama kita tidak setting, selama kita nggak dapat DHCP, maka kalau kita cek di komputer pasti 169.254.00. Your IP address is 169.254. Terus subnet masknya 169.254.255.255. Itu link local address. Kemudian ada testnet address untuk ngetes internet, apakah waktu kita connect ke jaringan, apakah kita udah connect internet. Nah, kita bisa tes ke 192.0.2. Bukan connect ke internet ya, connect apakah jaringan kita berjalan normal gitu. Bisa ping ke, bisa kasih alamat testnet. Tapi ini jarang digunakan. Yang paling sering 127, default route 000 untuk router, kemudian link lokal yang paling sering kita lihat. Nah, di sebelah ada gambar ping ya. Ping 127 dia replay. Ping 127.1.1.1 juga replay. Dan ini semuanya ke loopback interface. Kemudian IP address versi 4 itu address bloknya dari 000 sampai dengan 27127 itu untuk lokal 127-nya. Kemudian default subnet masknya untuk kelas A ya, /8, maksimum number network-nya 128. Hostnya yang bisa didapat dari setiap network itu adalah 16.777.214 host untuk per network. Jadi maksimum network 128 kali 16.077 kali 214 kali 128. Berapa host yang bisa didapat? Ya. Kemudian kelas B itu dimulai dari 128.000 sampai dengan 191. Itu default subnet masknya 16, maksimum network-nya 16.384 network. Ya, maksimum host per network 65.000 sekian, kalau dikalikan maka bisa dapat host sekian host. Kemudian address blok kelas C itu dari 9192 sampai dengan 223, 255, 255. Defaultnya 24, makanya sering kita buat IP setting IP lokal pasti /24 atau /subnet masknya 255.255.255.0 di DHCP-nya. Jadi maksimum number network-nya, kita bisa dapat network itu sampai dengan 2 juta network, tetapi setiap host per network hanya 254. Nah, total yang bisa didapat 254 dikali 2 juta tadi. Oke. Kemudian pengalamatan jaringan. Yang pertama, class full addressing menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai dan mengakibatkan keterbatasan ketersediaan IP for address. Oke. Class full. Coba kita lihat kelas A 50%, total network 128. Kemudian kelas B itu di 25% bisa dapat. Kemudian kelas C itu 12,5%, kelas DE 12,5%. Kelas DE jarang kita gunakan kecuali untuk yang jaringan benar-benar kecil. Nah, classless addressing diperkenalkan tahun 1990. Jadi dulu kalau kelas full, ya, itu semuanya connect ke internet dengan menggunakan IP private bisa connect ke internet. Tapi ternyata yang menjadi masalah adalah lama-kelamaan tidak cukup lagi hostnya. Sehingga pada tahun 1990 dibuat classless, itu kelas interdomain routing atau CIDR disebut CIDR, nah, kelas interdomain routing dengan prinsip rutin. Jadi IP public itu cukup
satu negara dapat berapa IP publik, sedangkan sisanya itu IP lokal aja. Jadi IP lokal yang di routing bisa berkomunikasi dengan IP publik, sehingga lebih banyak jumlah jaringan yang bisa dibuat dan bisa berinteraksi dengan internet. Kalau dulu setiap mau internet lapor dulu ke penyedia di Amerika, dikasih IP-nya pakai segini baru bisa pakai. Nah kalau sekarang gampang, Indonesia dapat berapa slot, atau Asia dulu dapat berapa slot, Eropa dapat berapa slot, kemudian masing-masing situ dibagi-bagi lagi, jadi IP publiknya dapat. Nah untuk kita sebagai klien, jika nggak perlu IP publik, kita pakai IP lokal aja dengan cara nanti provider menyediakan IP publik atau bisa disebut dengan share, internet share, IP share. Nah itu pakai internetnya. Tapi kalau misalkan ada perusahaan atau lembaga-lembaga, mereka perlu IP publik. Nah itu disediakan juga sewa bertahun berapa. Jadi kalau IP publik itu dia dedicated istilahnya, tidak lagi share, artinya kita pakai sendiri, memang dikhususkan untuk kita sewa ke, kalau di sini yang berhak memegang IP publik itu cuma negara, di BUMN-nya Telkom, nah, IndiHome misalkan. Jadi siapa yang mau sewa ke IndiHome silakan. IP publik yang mahal kalau kita sewa IP publik mungkin satu IP itu per bulannya kalau kita lihat bisa 15 juta mungkin daerah segitu satu bulan. Tetapi kalau kita lihat bandwidth-nya cuma 10 Mbps. Ini bayarnya mahal, bandwidth-nya kecil. Nah, IP publik yang disewakan yang mahal itu bukan bandwidth tetapi IP-nya, slot IP-nya gitu. Kalau internetnya nggak mahal, kalau kita pakai share IP untuk internet 20 Mbps mungkin sekitar 250.000 aja dengan IndiHome. Kecepatannya 20 Mbps, tetapi share IP, pakai rame-rame satu IP. Ke pelanggan lain juga pakai IP yang sama, jadi tidak dedicated, rebutan istilahnya. Tapi kalau kita sewa IP, dia dedicated, internetnya kecil, tapi pasti stabil, tidak ada rebutan. Nah, selanjutnya classless ini memungkinkan service provider mengalokasikan IP4 address pada beberapa bit boundary address atau prefix length atau slash tadi sebagai pengganti kelas dari kelas A, kelas B, kelas C. Itu dibaca lagi. Kemudian IP address versi 4 penerapannya itu bisa statik, diterapkan pada sebuah interface host seperti printer, server, perangkat jaringan yang membutuhkan alamat statik. Dapat diterapkan untuk setiap host pada jaringan skala kecil. Jadi yang mana kita pakai statik? Kita pakai statik untuk alat-alat yang IP-nya tidak mungkin berubah-berubah setiap waktu. Nggak boleh berubah-berubah nih alamat IP-nya. Kenapa? Mungkin paling mudah, sebentar ya. Apa? Apa tuh Jana? Selama corona kami minum. Ini betul-betul libur. Saya belum silent nih.
Lakrama. Oke, kita lanjut ya. Jadi contohnya pada saat kita sharing printer, kita ada sebuah koneksi LAN, jaringan LAN, satu ruangan misalkan, ada 4 komputer atau 5 komputer, ada satu server, ada satu printer. Di server kita nggak taruh printer, kita taruh printer di salah satu klien aja. Jadi ketika kita masuk setiap pagi ke kantor, kita kan pulang matikan komputer, datang pagi masuk kantor. Nah, komputer yang ada printernya juga kita matikan. Ketika kita hidupkan, kalau dia tidak kita buat statik, itu kan setiap pagi yang komputer tadi udah di-sharing ke PC-PC lain, itu harus merubah lagi alamat IP untuk connect ke printer. Jadi yang komputer ada printernya, juga kita harus share ulang lagi alamat komputer printer. Nah, untuk supaya setiap pagi tidak share ulang dan connect ulang printer ke komputer printer, maka sebaiknya komputer yang ada printernya itu kita buat IP statik. Jadi setiap satu sudah kita setting di awal aja pertama. Ambil komputer yang ada printernya, setting IP-nya statik, kemudian komputer klien lain, add printer yang di-sharing tadi ke dalam ke dalam PC masing-masing. Nah, kemudian diinstal, sudah connect, berhasil. Besok pagi ketika komputer yang ada printer kita matikan, kita hidupkan lagi, dia IP-nya masih sama. Jadi PC kita masih tetap bisa membaca IP tadi dengan printer yang di-share-nya. Demikian juga server. Server harus pada alamat yang sama. Jangan pernah berubah. Kalau IP-nya berubah, kita kontak server, hari ini bisa kontak, besok nggak kontak lagi. Kita harus cek lagi, oh IP servernya ini, ubah lagi. Jadi setiap host yang diperlukan IP statik, maka buat dia statik. Kalau klien biasa bisa dibuat dinamik. Contohnya dinamiknya itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Server DHCP menyediakan alamat IP address, subnet mask, default gateway, dan informasi lainnya. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjut pengamatan IP address pada Windows. Ini Windows XP paling jadul. Angkatan kalian ada yang pernah pakai XP nggak? Ada. Pernah dulu, Pak. Pernah ya? Ada lah yang pernah pakai XP ya. Jadi kalau kita setting, kita masuk ke network, dial up, ada local area, kemudian properties, ya kan? Pilih IPv4 atau kalau dulu karena yang ada cuman IPv4, nggak ada IPv versi 6, maka di situ cuma dibuat internet protokol ataupun TCP/IP. Double klik, properties muncul. Kalau kita setting manual, nah seperti di samping 10, 36, 13, 23, subnet mask ini yang tadi. Kemudian gateway, routernya, kemudian DNS server. DNS server ini kalau sekarang orang paling banyak pakai mungkin Google 8888 ya. Kurang ingat saya Google berapa. Kalau saya biasa pakai yang Cloudflare punya. Cloudflare itu 1111. Kemudian alternate-nya 1.0.0.1. Politeknik juga ada satu DNS server untuk lokalnya. Kita ada DNS server juga untuk lokalnya. Jadi kalau misalkan kita kan punya sistem nih, sistem informasi, kalau dari luar tiba-tiba gangguan internet tidak ada, yang sistem lokal kita tetap bisa akses dengan lokal. Jadi ada DNS server sendiri juga untuk Politeknik. Nanti saya nampakkan. Nah, selanjutnya pada Linux modelnya seperti ini, ya, IP address versi 4 penerapan di Linux. Kalau Linux kita harus buat semua, kita ketik semua, auto, ETH0, EVIS, ETH0, init static. Mungkin kalau yang SMK-nya jaringan udah familiar nih. Address, ada netmask-nya, ada network-nya, ada broadcast-nya, ada gateway-nya. Nah, ini semua harus dibuat kalau di Linux. Kalau tidak kita buat pasti nggak connect jaringannya. Di Windows gampang, tinggal kita isi ketik-ketik. Kalau ini kan kita harus akses dulu etc Neko interface-nya, baru kelihatan. Nah, pengalamatan jaringan, tugas, identifikasi kelas, alamat network, dan alamat broadcast dari IP berikut, yaitu 192.168.200.4/24, kemudian 172.12.50.5, kemudian 12.1.1.100.255.0. Coba cari broadcast-nya berapa, network-nya berapa, broadcast-nya berapa, ya kan? Dua aja dulu. Kelasnya kelas apa, alamatnya apa, broadcast-nya berapa. Ya. Nah, ini dicatat saja dulu. Dicatat di kertas. Untuk tugasnya di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas, atau saya keep dulu ya. Kita lanjut ke subnetting. Atau ya boleh lanjut subnetting dulu lah. Oke. Kita bahas dua, latar belakangnya dan pembentukan subnetting IP versi 4. Latar belakangnya itu ada kongesti pada jaringan, yaitu semakin banyak host yang terhubung dalam satu media akan menurunkan performasi jaringan. Ya. Jadi semakin banyak host yang terhubung dalam satu media, itu akan menurunkan performasi dari jaringan. Nah, solusinya apa? Kita buat subnet. Subnet itu hostnya tetap, tetapi jaringannya dibagi-bagi menjadi cluster-cluster, disubkan per ruangan misalkan. Jadi kalau dalam satu gedung kita buat internet misalkan, kita koneksikan satu gedung dengan satu server langsung, dengan satu router langsung, itu pasti mempengaruhi performa. Nah, caranya gimana supaya komunikasinya lebih lancar? Kita buat aja per lantai, beda-beda IP-nya. Jadi tidak terjadi kongesti pada jaringannya. Performanya bagus. Nah, kemudian juga dari sisi keamanannya. Jadi kalau misalkan satu yang bermasalah, tidak berdampak pada semua, hanya berdampak pada satu subnet aja. Nah, subnetting latar belakangnya yaitu kita lihat contoh-contohnya, ada komunikasi antara network, itu lebih bagus pakai subnetting. Jadi ada, coba lihat yang paling kiri dulu, by location.
dari gedung misalkan. Nah, itu ada satu gedung, ada LAN 12345. Yang pertama memakai alamat IP 10.01/24, yang lantai 2 memakai 10.02, lantai 3 memakai 10.03/24 juga. Jadi setiap lantai ini kalau kita lihat dari subnettingnya, ini dia maksimal hostnya dari 1 sampai 254 setiap lantai. 1, 254, 1, 254. Jadi 10.0.1.1, terus 1.2, 1.3, 1.4, yang di atas juga 2.1, 2.2, dan seterusnya. Nah, komunikasi selanjutnya ke gambar di tengah ada komunikasi antara jaringan. Jadi ada internet, ada router 1, itu router R1 ya. Router, di situ ada bagian administrasi, alamatnya 1.0/24, bagian HRD itu 3.0/24 juga. Kemudian bagian siswa 2.0/24 juga. Itu subnetting dengan network. Kemudian subnetting dengan device, ya. Kita lihat di situ ada tergantung device-nya. Yang pertama ada seluruh host, alamatnya itu 1.0. Kemudian ada khusus yang digunakan untuk server-server aja, alamatnya 3 sampai 0. Kemudian khusus digunakan untuk printer-printer aja, alamatnya 2.0. Jadi bisa membagi by location atau antara jaringan atau by device. Nah, subnetting, pembentukan subnetting itu yang pertama yang lama ya. Itu ada net ID, kemudian ada host dibagi menjadi subnet. Dulu kan cuma ada net ID dan host ID. Nah, sekarang itu dibagi menjadi 2, itu ada net ID dan ada subnet ID dan host ID. Kalau dulu cuma ada net ID, host ID. Nah, sekarang dibagi menjadi net ID, subnet ID, host ID. Di mana subnet ID dan host ID itu dibagi dari host ID dulunya. Sehingga muncul net ID baru dan ada host ID baru. Subnet. Nah, kemudian pembentukan subnetting. Dalam membentuk subnetting dapat didasarkan pada jumlah jaringannya dan jumlah hostnya. Ini penting ya. Nah, langkah-langkah membentuk subnetting berdasarkan jumlah network ataupun subnet. Menentukan jumlah jaringan atau subnet yang dibutuhkan, yang tahap pertama. Kemudian tahap kedua, menghitung jumlah bit yang diwakili oleh X berdasarkan rumus 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan jumlah subnet. Ya. Kemudian jumlah bit host ID baru adalah host ID lama. Ya, jumlah bit host ID baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 2. Bit nomor 2 dari kiri ya. Kemudian isi subnet ID dengan 1 dan jumlahkan dengan net ID lama. Contoh, jaringan yang diberikan adalah, ini contoh, jaringan yang diberikan adalah 192.168.10.0/24 dalam kelas C, dan bagaimana cara menentukan subnettingnya? Jawabannya kita lihat, kelas C default memiliki net ID 16. Ya, dan host ID 8 bit. Kelas C ya. Nah, sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah jaringan yang dibutuhkan adalah 4 subnet. Jumlah jaringan adalah 4 subnet. Nah, jumlah bit 1 adalah 2 bit. Jadi host ID baru adalah 8 bit dikurang 2 bit, 6 bit host ID. Subnet ID baru adalah 24 bit ditambah 2 bit, ada 26 bit subnet ID. Kita cek di bawah, lihat ininya. Net ID lama itu ada 24 bit. Yang satu-satunya host ID lama itu ada nolnya, ada 8 bit. Nah, kemudian kita buat net ID baru, itu net ID-nya tetap apa namanya? Net ID-nya yang baru yang tadinya 24 ditambah dengan 2 bit di host ID yang satu-satu itu, sehingga menjadi 26 bit subnet ID. Agak bingung ya sini kalau kita
susah menjelaskannya tanpa tatap muka. Oke, kita back dulu. Di sebelah kiri ada gambar, itu ada gambar Sales, Engineer, Technical Support, Research Development, semuanya ada 6. Semuanya ada 6, dalam satu perusahaan ini ada 6 divisi, ya ada 6 divisi, di mana ada satu LAN, jaringan LAN-nya, yaitu 92.168.10. Nah, kita nggak mungkin langsung broadcast semua alamat 10/24 ke semua divisi. Nanti kita bingung, yang divisi engineer dapat IP berapa, divisi sales dapat IP berapa. Semua dapat IP, tetapi IP-nya tersebar seracak. Nah, di sini, supaya memudahkan kita dalam pemasangan topologi jaringan ini, kita perlu men-subnet-nya dulu. Di-subnet ke dalam, misalkan di sini 6 divisi. Nah, ketika subnet, kelas C memiliki net ID 16, ya, dan host ID 8 bit. Ya, net ID 16, host ID-nya 8. Host ID yang di ujung, net ID yang 2 pertama. Sehingga dapat itu sebagai berikut. Jumlah yang dibutuhkan adalah 4 subnet. Misalkan, ini jumlah yang dibutuhkan adalah 4 subnet. Nah, jadi 4 subnet itu kan jumlah bit 1 adalah 2 bit. Nah, kemudian yaitu 2 pangkat X lebih besar sama dengan jumlah subnet. Jumlah bit pertama adalah 2 bit, 2 pangkat 0, 1 tambah 2 pangkat 1, 2 bit pertama itu. Kemudian host ID baru adalah 8 bit dikurang 2 bit, karena tadi kan yang kita pakai 2 bit. Sehingga sisanya ada 6 bit, ada 6 nol di paling kanan kalau dilihat. Nah, subnet ID baru karena tadi pertama 24, maka ditambah 2 bit jadi 26 bit subnet. Oke. Ini kelas ya. Yang pertama 192.168 karena /24 dia yang 00-nya di ujung, kemudian dia ambil 2 sehingga sisa nolnya tinggal 6 bit host ID. Sisanya 24 bit subnet 26 bit subnet ID. Kita lanjut dulu. Sehingga pembentukan subnetting dari alamat IP 192.168.10.024 adalah 192.168.10.026, ya, kemudian ada 192.168.10.6426, 192.168.12826, 192.168.10.19226. Nanti ada saya kasih triknya biar gampang ini maksudnya apa. Mungkin sekarang masih bingung. Mungkin di pertemuan selanjutnya ada triknya nanti. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi, contoh di bawah kita lihat ada sebuah IP 192.168.100, subnet masknya 25525, dengan otomatis di sini /24 pertama. Ya, /24. Kemudian dipecah menjadi beberapa subnet, yaitu 92.168.00, kemudian 192.168.01, kemudian 10, kemudian 11. Jadi semua kemungkinan dibuat di situ dari 00, 01, 10, 11. Nah, sehingga didapat bahwa network yang pertama itu 0, 0000 itu 26, network kedua itu 64/26, network ketiga itu 128/26, dan network terakhir itu 192/26. Sehingga semua subnet mask itu, semua subnet di atas menggunakan mask yang sama, 255, 255, 255.11. Kenapa 11? Karena /26 tadi. Titik 11 ya, bukan 11, sorry. Titik 1 konversikan ke biner jadinya 192. Yang membuat setiap subnet ini bisa komunikasi adalah masknya 255, 255.192. Ada contoh. Nah, kemudian langkah selanjutnya coba lihat ada gambar corporate yang tadi.
corporate nggak sama, beda yang tadi. Ini ada 5 buah divisi. Masing-masing disuruh buat subnet sendiri. Divisi 1 engineering ada 30 host, divisi 2 ada 23 host, divisi 3 40 host, divisi 4 35 dan terakhir 10 host. Langkah-langkah membentuk subnetting berdasarkan jumlah host. Kita lihat di sebelah kiri ada hostnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan jumlah host yang dibutuhkan. Yang kedua, menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus. Di mana rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2 harus lebih besar sama dengan jumlah host per subnet. Di rumusnya diingat aja sebagai dasar, biarpun nanti ada cara mudahnya. Kemudian jumlah bit host ID baru jumlah bit pada nomor 2. Ya, berapa bit yang kita dapat dari menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus? Ketika kita menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus, didapat jumlah bit 0-nya, nah, jumlah bit host ID baru itu jumlah bit pada nomor 2. Bit 0 di hasil perhitungan nomor 2 merupakan jumlah host ID baru. Nah, subnet ID baru adalah jumlah subnet ID lama ditambah dengan jumlah bit 1. Contoh, host yang dibutuhkan pada jaringan adalah 30. Host yang dibutuhkan adalah 30 pada jaringan 192.168.10 dalam kelas C. Tentukan tabel pengalamatan subnetting. Jadi setiap host perlu 30. Ya. Berapa subnetting yang bisa kita buat untuk menampung semua setiap hostnya ada 30. Kita lihat. Kelas C kan default net ID 16 dan host ID 8. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah host yang kita butuhkan 30. Nah, jumlah bit 0 adalah 5 bit. Jumlah bit 0-nya ada 5 bit untuk mendapat 30 tadi. Sehingga rumusnya 2 pangkat Y kurang 2 lebih besar jumlah host per subnet, host ID baru adalah 5 bit. Jadi subnet ID baru adalah 24 bit ditambah 8 bit dikurang 5 bit. 8 kurang 5, 3, 24 tambah 3, 27 bit subnet ID. Jadi host ID lama adalah net ID lama. Gimana ya cara bilangnya? Atau kita ke papan aja lah. Dari mana dapat 5 ini? Karena
Oke, di sini kita lihat cara mudahnya. Kalau kita lihat 8 bit 8 bit ujung itu kan tadi 111 itu ujungnya kan 0. Untuk kelas C /24 kan pasti di ujungnya itu ada 0 kan, titik 0 0 0 0 0 0 0 0. Ada 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi ketika kita butuh subnet mask dengan jumlah host masing-masing 30, ya, sehingga jumlah host yang dibutuhkan tadi 30, maka jumlah bit 0 adalah 5 bit. Dari mana dapat 5 bit? Kita cek. Ini dari 128 sampai 64 ini mewakili misalkan mewakili jumlah klien. Di sini kita bisa lihat, ya, ini ada angka 32. Kita butuh 30 host tadi. Kita butuh 30 host. Ini cara mudahnya. Kita butuh 30 host. Ternyata di situ tidak ada yang 30, yang ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, caranya kita lihat yang paling mendekati ke 30. Ada 32. 32 ini kalau kita konversikan ke bilangan biner, yang kita pakai, lihat dari yang paling kiri. Dari 128, 1, sisanya 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, dari situlah muncul /27. Ya, /27, jadi mulai dari titik kan, dari 11 sampai ini. Nah, 5 bit inilah sisanya, itu yang kita mainkan untuk setiap host. Jadi bisa didapat jumlah host setiap subnet dapat jumlah host 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Dapat ya 31 host. Masih bingung nggak apa-apa, nanti ada caranya lagi. Buat dulu tugasnya, nanti kita pertemuan selanjutnya saya ajarkan triknya. Nah, sehingga kalau kita lihat yang hasil tadi terbentuk subnetting dalam alamat 1024 dengan menambahkan kelipatan 32 yang saya lingkari 32 tadi, ya, dimulai dari 0 32 bertambah 64 tambah 32 96 tambah 32. Jadi host satunya 1, host ke N-nya 30, broadcast-nya 31. Jadi masing-masing dapat alamat IP 31 yang saya buat di papan tadi, ada kan 31. Saya yakin bingung. Dari mana Pak dapat jumlah per host 31? Kalau 62 kurang 33 31 juga kan? Ya. Nah, nanti saya ajar mana ya? Kuncinya pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya saya bilang cara supaya kita tanpa menghitung pun udah tahu, oh pakai segini aja. Oh pakai segini aja, ada triknya. Jadi dengan masing-masing host 30, karena tadi dari yang saya buat 1286432 yang paling mendekati 30 itu adalah 32, sehingga kita pakai subnetting 32 itu /27. Sisanya ketika kita jumlah dapat masing-masing host 31 host dengan satu network, satu broadcast. Oke. Network yang pertama itu di 0, host gateway-nya 1, host ke N-nya 2 sampai 30, broadcast-nya 31. Oke. Nah, pembentukan subnetting seperti ini.
topologinya. Misalkan ada satu router, kita pakai subnetting 25 yang di atas, 25 yang di bawah. Sehingga kalau kita misalkan pakai 192.168.1/25, otomatis itu yang menjadi gateway-nya 129. Untuk yang subnet kedua yang dimulai dari 130. Subnet pertama gateway-nya 1. Network-nya 0. Subnet kedua gateway-nya 129, 130. 129, network-nya 128, kliennya dimulai dari 130. Oke. Nah, ini pembentukan subnetting. Kalau dia /25 berarti subnetnya 128, /26, 192, /27, 224, /28, 240. Nah, ini kalian punya tugas lagi, sebuah bank swasta membentukkan 2 buah jaringan dengan blok IP. Sekian, desain IP address-nya dengan metode subnetting. Ini slide-nya masih banyak. Saya rasa untuk hari ini cukup sampai subnetting dulu. Tidak memungkinkan memaksa sampai variabel yang subnet masking lagi. Nah, ini ya, kita lanjut hari apa aja? Selasa, Senin ya? Lanjut Senin nanti. Ke sini dari rumah masing-masing kita. Ya. Berarti tadi ada 2 tugas yang akan di-share. Dibuat aja dulu subnettingnya. Nanti jarak kopes ke grup aja. Soalnya 2 tadi. Ada sama jarak PPT? Ada. Di-share aja yang pertemuan itu. Pertemuan ke-5. Soalnya aja. Karena nggak dikasih itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau sudah ya lumayan pening lah. Gimana cara subnet nih Pak? Ya, nanti sambil menjawab pertanyaan kuis, pertanyaan yang kita share di grup, nanti saya gambarkan lagi cara mudahnya. Jadi minggu depan masih subnet, kita lanjut dengan variable length subnet mask. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita share di grup nanti, itu mungkin ditanya sama asesor ya. Tanya sama asesor waktu uji kompetensi. Coba kamu desain satu. Nah. Ada pertanyaan? Anjas, Pak, ingin bertanya. Anjas, lanjut, Anjas. Untuk pengumpulan tugasnya Sebentar. tetap sama ke grup ya, Pak? Ya. Untuk pengumpulannya tetap sama ke grup ya, Pak? Pengumpulan boleh ke grup aja, nanti saya periksa. Saya jelaskan juga. Oh. Baik, Pak. Untuk deadline-nya kapan ya, Pak? Pokoknya Senin kita pertemuan selanjutnya udah siap semua. Oh ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Siapa nih? Ada lagi yang bertanya? Marcelino mungkin? Javier? Masih bingung yang tadi. Yang mana? Yang barusan Bapak jelasin yang tadi, hitung-hitung tadi, barusan di papan. Oke. Untuk hitung-hitung kita, ya, nanti kita kasih tugas, cari referensi, silahkan coba hitung. Minggu depan saya ajarkan kembali cara menghitungnya. Yang termudahnya.
Ya, memang bingung dulu, cari referensi sebanyak mungkin, cara hitung-hitungnya. Nanti kita periksa tugas di minggu depan, nanti kelihatan di situ, oh ternyata si ini sudah mampu. Dari mana dapat. Tapi jangan lihat dari internet ya. Jangan dapat internet, ini soalnya sama, masukin terus. Berat. Ya, ada lagi? Ya, Fir? Sudah, Pak. Itu. Udah. Lain? Pokoknya yang pertanyaan tentang subnet itu nanti kita kupas tuntas minggu pertemuan selanjutnya di hari Senin. Jadi saya coba buat di Excel juga. Saya share Excel-nya. Saran saya, yang pertama kalian nanti ketika tugas ini kita share di grup, tolong kerjakan dulu dengan referensi tentang subnet mas. Tolong dikerjakan dulu. Nah, mungkin nanti ketika kalian mencari referensi-referensi, ya kan, apalagi kalau cari referensi di Google, itu pasti nanti keluar yang namanya IP kalkulator. Ada IP kalkulator. Malah di Android kalau cari Play Store juga ada IP kalkulator. Nah, jangan pakai IP kalkulator dulu. Kalau langsung pakai, langsung ketemu jawabannya tuh. Masukkan ini, cari. Dapat, keluar semua. Jangan pakai itu dulu, cari dulu. Begitu selesai kalian kerjakan, boleh ngecek, betul nggak dengan IP kalkulator. Gitu. Ya, karena nanti waktu di uji kompetensi itu, handphone mungkin tidak boleh dulu, semua nggak boleh dulu, kayak mana pakai kalkulator lagi. Oke. Ya, ada IP kalkulator itu ada. Mungkin sekarang ambil HP, buka di Play Store, IP kalkulator. Langsung keluar tuh, banyak versinya. Ini. Tinggal masukkan alamat IP ini, dan langsung dapat jawabannya. Kamu buat ini. Nah, jadi, cari manual dulu. Jangan pakai IP kalkulator dulu. Saya yakin kalau cari referensi itu keluar IP kalkulator tuh. Di Google. Oke? Nah, tahu konsepnya dulu, dasarnya dulu. Nah, selanjutnya mungkin udah malas menghitung, baru boleh pakai IP kalkulator. Atau udah besar kali jaringan kita, baru pakai IP kalkulator. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Pak, mau nanya. Siapa tuh? Agus. Siapa yang mau nanya tadi? Khalid yang mau nanya tadi. Khalid ya? Siapa? Ridwan, Pak. Oh, Ridwan ya, silakan. Nanti Pak, pas uji kompetensi itu secara tatap muka atau daring juga, Pak? Itu saya belum dapat informasi. Apakah nanti langsung tatap muka? Tapi kayaknya kalau kondisi gini... Oh, enggak mungkin. Ada yang Sulawesi gini, juga. Ya, mungkin. Atau bisa jadi Sulawesi ke Kominfo Sulawesi, mungkin kita Kominfo sini yang datang timnya, bisa jadi. Pokoknya harus siap dengan segala kondisi lah, mau daring atau... Oh. Saya Ridwan kok mirip Emon. Apa, Pak? Yang merepet di itu. Siapa dia? Ini Jarah. Ya, Pak. Emon tuh. Oh, Bintang Emon. Bintang Emon, kenal. Iya. Gitu ya. Artis komika juga kan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sendiri pun baginya juga. Stefani, ada pertanyaan? Stefani, Enggak, Pak. ada ya? Aman. Fahira, mungkin ada pertanyaan. Pak, mau nanya, Pak. Oh iya, Pak, untuk tugas tuh ditulis apa diketik, Pak? Ditulis boleh, diketik boleh. Mau dibuat di Excel, kemudian disimpan PDF juga boleh. Ditulis di scan atau di foto juga boleh. Ya, Pak. Ya. Fleksibel aja. Khalid,
Gini, apa gini. Iva mungkin. Aman ya. Hari Senin kita ketemu jam berapa? Jam berapa? 9? Berarti besok Sabtu sama Minggu nggak masuk? Mau masuk Sabtu? Saya oke-oke aja. Enggak, berarti Sabtu sama Minggu libur. Maunya gimana? Oh, libur boleh. Libur aja. Tergantung. Hah? Banyak tugas juga. Tergantung kalau yang lain boleh, ikut yang lain sih. Tinggal ikut yang Japir. lain. Japir ikut-ikut aja. Yang lain gimana? Nah, Libur aja Pak. Senin aja masuk Kuliah juga Pak. jam 9. Libur aja, Pak. Ada laporan lagi. Boleh juga. Ya, masih Jadi, laporan ya. Kalau dari jadwalnya kita nanti total ada 15 pertemuan. Jadi kalau kita libur Sabtu Minggu masih terkejar dengan sampai tanggal 15 Oktober atau 16 Oktober. 18. Sampai berapa jarak? 18. 18 Oktober terkejar 15 pertemuan. Jadi kalau mau libur Sabtu Minggu nggak aman-aman aja. Kalau ke libur hari lain juga mungkin nanti ya kita kejar pokoknya sampai dengan 18 itu kita harus ketemu 15 pertemuan. Berarti kita ketemu lagi Senin jam berapa? Jam 9 kayak Ini biasa. jam 8 kalau boleh Pak. Jam berapa? Jam 9 aja Pak, seperti biasa. Ya, saya kira jam 8. Yang minta jam 8 siapa? Anjas, Pak. Jam 9 aja, Pak. Karena kalau jam 8 masih banyak yang belum bangun. Saya nggak masalah 9 sama 8-nya. Yang saya kepikiran terus ini yang dari Sulawesi. Kita mulai jam 9 apa nggak telat kali atau gimana? Kalau dari WIB itu jam 8 masih standar lah, kecuali ya. Yang dulu dari Sulawesi gimana? Minggu depan kita kasih pendapat dari Sulawesi lah. Mungkin kalau kita mulai jam 9 sini, di sana ada jam 10. Boleh, Pak. Boleh Bisa. apa? Bisa. Apanya yang boleh, bingung juga saya. Boleh jam berapa maksudnya? Bisa, Pak. Jam 10. Jam Berarti 10 jam di 9. kalian ya, jam 9 di kami ya. Ya. Jam 10 Ya. di sini. Oke, berarti kita Jam sepakat jam 10 9 di ya. Wita. Iya. Ya. Memang orang Wita ini pengertian sama kita di. Oke, ketemu lagi hari Senin. Nanti kita masih membahas tentang subnet. Kita perdalam lagi supaya tidak bingung. Hari ini mungkin masih bingung. Besok kita masuk langsung masalah subnetting. Sampai di sini pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Thank you. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung. Nanti insya Allah saya share PPT tugasnya ya. Ya, modulnya Kak. Ya, Kak. Modal saya konfirmasi sama instrukturnya dulu. Oke, sekian hari ini. Semoga kita sehat selalu dengan tetap jaga stamina juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safe ya. 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 Akhirnya. Anjas sehat Anjas ya. Alhamdulillah sehat Kak. Bagi yang mahasiswa politeknik jangan ke kampus-kampus dulu ya. Iya Kak. Udah ya. Assalamualaikum.